Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nama Fakti dari kelas IPB akan menjelaskan penamaan dalam sistem terdistribusi. Definisi penamaan dalam sistem terdistribusi itu kalau di penamaan itu proses memberikan identitas unik ke objek sistem terdistribusi seperti file, layanan, sama not tentang. Nah, jadi itu setiap objek itu pasti punya yang namanya eh, unique key. Nah, tujuannya apa? Supaya ibaratnya tuh kayak KTP lah, semua objek itu punya identitas. Dalam suatu sistem terdistribusi ini, yaitu di mana komponen itu eh, berbeda dari berbagai jaringan yang terpisah, tetapi itu bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, jadi walaupun eh, ya kayak tadi mereka terpisah gitu kan, tapi itu intinya sama gitu, pasti satu tujuan juga gitu. eh nah, itu tujuan penemuan itu. Yang pertama itu ada unique identification. Nah, jadi setiap objek itu harus memiliki nama yang unik agar dibedakan dari objek lainnya. Kemudian ada name resolution. Itu name resolution itu proses mengubah nama objek menjadi alamat fisik atau identitas yang dapat ditemukan oleh sistem. Dan yang terakhir ada transparansi. Jadi itu pengguna tidak perlu mengetahui lokasi objek gitu. Mereka tuh cuma perlu mengetahui aja namanya tuh ID-nya gitu untuk masuk ke situ. Jadi intinya tadi yang pertama tuh dia satu, yaitu penilaian unik gitu ya, identitas unik. Selanjutnya, nah itu ada tipe dalam penamaan. Yang pertama tuh ada contoh tiga, yaitu symbolic naming, yaitu menggunakan kata atau string yang bermakna untuk memperkenalkan objek. Yang kedua, itu ada location based naming. Nah, yaitu nama itu terkait dengan lokasi fisik atau topologi jaringan di tempat objek berada. Yang terakhir, itu ada potent based naming. Nah, jadi itu nama ini berdasarkan definisi atau properti dari objek itu sendiri. Lanjut, jadi di sini ada definisi penanaman dalam distribusi, yaitu flat naming, menggunakan monolit tanpa struktur seperti GUID atau Global Unique Identifier. Gitu kurang lebih kayak kalau misalkan di aplikasi itu kayak UUID. Kemudian ada hierarchical naming, yaitu menggunakan struktur hierarki seperti domain atau pet. Ya contohnya DNS atau domain name system. Dan terakhir itu attribute based naming. Objek diidentifikasi berdasarkan satu set atribut atau karakteristik tertentu. Contohnya itu penerapan environment. Environment key kayak value gitu ya. Itu kayak objek. Kemudian di sini ada studi kasus pertama, contohnya dari DNS. Itu DNS itu sistem penamaan hierarki yang digunakan untuk penunjukan nama domain manusia. Ya, contohnya kayak Google, nah itu tuh ditranslate jadi IP. Kemudian sistem ini itu mengikuti struktur hierarkis gitu ya. Itu ada dengan TLD gitu ya, top level domain. Nah, itu tuh diikuti oleh subdomain dan host. Contohnya tuh kalau subdomain itu ya contohnya kayak kalender.google.com atau mungkin mail.google.com gitu. Itu domain itu hierarki tertinggi lah ya. Lanjut. Kemudian di sini ada case kedua UID yang tadi ya, ada tipe yang pertama GUID. Di sini tuh kalau misalkan case-nya itu yang sering dipakai itu UID, yaitu Universal Unique Identifier. Jadi itu UID itu penguatan unik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek secara global dalam sistem distribusi tanpa ada tabrakan nama. Jadi tuh di sini case-nya udah pasti unik ya, nggak bakal ada yang duplikasi. Nah, kemudian ini sering digunakan dalam banyak aplikasi distribusi seperti database atau cloud computing. Kemudian UID itu tidak memerlukan koordinasi global dan untuk secara universal. Terakhir, nama tidak bermakna bagi manusia dan subjeknya. Jadi intinya kita nggak harus hafal ID-nya gitu loh. Nggak perlu hafal ID-nya karena emang bukan buat dihafalin. Itu sebagai identifikasi aja di dalam sebuah sistem.
Ini salah satu contohnya, kita generate UUID di versi 1 itu ada macam-macam, ada low time, mid time, terus ada versionnya, ada blocket juga sequence dan variasinya, itu ada node-nya. Di seri test yang ketiga itu yang tadi ya, atribut name itu Google Cloud Object Naming. Yaitu sebagai contoh ada service di Google itu namanya Google Cloud Storage. Nah itu sebenarnya berbasis bucket, bucket dan objek key untuk mengelola dan mengakses objek di cloud. Nah itu setiap objek itu diidentifikasi oleh nama unik dan objek itu. Nah mereka itu sudah pasti punya yang namanya tadi ya atributnya. Jadi itu di sini itu udah pasti unik objeknya. Objek yang itu sama dengan kuncinya. Jadi kalau sudah gitu ada skala besar, ada juga yang fleksibel. Itu tentang fungsi kasusnya gitu ya. Kemudian objek ini dapat diakses memperhatikan di mana data fisik disimpan. Ya, jadi selagi kalian itu tuh ibaratnya kayak nyewa lah. Kita nggak perlu tahu lokasinya di mana, bentuknya seperti apa. Selagi itu lancar dan nggak ada trouble, itu bisa kita pakai. Nah, kemudian penanganan ribuan objek ini tuh memerlukan pengelolaan yang namanya efektif untuk memastikan ketatan dan kelacakan. Ya, jadi karena di sini objeknya ini tujuannya yang tadi atributnya itu fungsinya buat manusia yang baca, jadi itu ya harus lebih teratur gitu ya. Nah, ini ada contohnya gambarnya. Tuh. Oke. Nah, jadi itu tantangan dalam pertama itu yang pertama itu scalability. Itu sistem penamaan itu harus dapat ditangani dari jumlah objek dan bergunanya terus bertambah. Jadi sebagai contoh, kalau di skala aplikasi kecil itu biasanya kan pakainya uh, Nano ID. Nano ID itu tuh sekitar cuma 5 angka. Tapi itu kalau misalnya studi kasus itu probabilitasnya mungkin udah sampai 1 miliar orang, itu udah nggak efektif lagi. Jadi perlu sebuah framework atau unique identifier itu lebih kali gitu, lebih banyak lagi uh, size-nya gitu. Nah kemudian itu ada yang namanya location transparency. Itu nama objek itu tetap konsisten meskipun lokasi fisiknya berubah. Sebagai contoh Google Cloud itu walaupun ada berbagai macam region atau zona, itu tuh mereka tetap sama gitu loh, saling terhubung, saling terintegrasi. Itu enggak uh, misalkan satunya berubah semuanya berubah, enggak. Itu walaupun dia pindah itu tetap sama namanya. Yang kemudian ketiga itu security. Nah, itu tuh sistem harus tahan terhadap serangan seperti pemalsuan atau manipulasi data. Nah, di sini uh, penamaan itu juga ada dalam security juga. Itu security itu enggak hanya sekedar ini, tapi juga saya kita ngilangin worst case-nya. Kemudian yang terakhir itu ada dan konflik. Nah, menghindari konflik nama yang terjadi ketika dua objek memiliki nama yang sama. Jadi tadi kalau misalnya kita masih menerapkan eh, menerapkan penamaan secara manual, itu pasti bakal ada duplikasi. Tapi dengan adanya tadi namanya tuh arsitektur GUID itu tuh bisa menghindari yang namanya duplikasi. Dikarenakan tadi ya contoh UID itu udah ada contoh kasusnya dari setiap case-nya gitu ya. Tapi gitu ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya dan itu penamaan adalah komponen penting dalam sistem terdistribusi untuk identifikasi dan resolusi. Kemudian, sistem penamaan yang efektif memungkinkan stabilitas, transparansi, dan keamanan. Seperti tadi ada DNS, buku ID, sama Google Cloud. Itu yang menggambarkan bagaimana skema penamaan itu tuh ditetapkan dalam berbagai skenario. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.